Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kita lagi ada di minggu yang lumayan seru dan exciting ya buat para fans MCU, Marvel Cinematic Universe. Karena Jumat besok nih, Loki season 2 yang so far itu gue lihat masih bagus kualitasnya, masih oke. Sampai episode 5 itu bakalan sampai ke final, bakalan sampai ke episode terakhir. Dan kayaknya sih kalau nggak ada halangan bakal di review di Sinekrip hari Sabtu siang or pagi gitu ya. Semoga tidak ada halangan. Tapi sebelum itu ada film ke-33 dari MCU, sekaligus salah satu film yang paling gue tungguin tahun ini, yaitu The Marvels, yang jadi sequel buat film Captain Marvel sekaligus series Miss Marvel. Jadi dua cerita itu bakalan bertemu menjadi satu. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership di Sinekrip. FYI ini mungkin dalam 2 mingguan ke depan kita bakal ngadain live stream khusus member jilid kedua ya, dimana lu bisa bebas ngomongin apa aja, nanya apa aja, no filter, free, bebas. So buat yang pengen ikutan bisa join membership di tier Bestie dan La Familia. Balik ke The Marvels, well, overall gue suka. Ini film yang ngingetin kenapa format shared universe, crossover kayak MCU itu asik. Bukan cuma karena bisa ada fan service lewat cameo, lewat karakter film A nongol di film B dan sebaliknya, bukan cuma karena itu. Tapi konsep crossover itu juga bisa mendukung kualitas penceritaan, termasuk ngasih dampak emosi. Salah satu momen favorit gue di The Marvels itu adalah pada saat siapa tuh namanya Muniba emaknya si Kamala Khan tuh pasang badan buat ngelindungin suaminya. Jadi rumah mereka itu diserang sama Kree, terus Kree-nya mau nyerang si suami dan si Muniba si emak ini melindungi suaminya. Itu momen yang singkat banget, yang mungkin cuma beberapa detik shotnya gitu, nggak nyampe 3 detik. Tapi gue suka banget. Buat gue itu momen yang singkat tapi menyentuh. Kenapa? Karena ada series Miss Marvel. Kita jadi udah kenal gitu sama keluarganya Kamala, hubungan mereka gimana, dinamika emosi mereka gimana. Kita paham gimana mereka tuh saling menyayangi satu sama lain, walaupun sering saling ejek, sering saling marah, tapi sebenarnya mereka tuh kuat banget hubungannya. Terus sampai kelucuan mereka juga kita udah akrab. Jadi penonton tuh datang nonton The Marvels dalam kondisi udah punya ikatan emosional sama mereka, sama beberapa karakternya. Makanya buat gue tuh di antara beberapa film MCU terakhir ya, The Marvels ini salah satu yang paling oke lah dalam urusan menyeimbangkan gitu antara kualitas dia sebagai film standalone sama tugasnya sebagai bagian MCU buat memperluas universe. Konflik utamanya itu tentang prajurit Kree bernama Dar-Benn yang nemuin gelang yang sama kayak yang dipakai sama Kamala. Kekuatan gelang itu mau dia pakai buat memperbaiki Hala, planet bangsa Kree yang udah sekarat karena waktu itu diserang sama Captain Marvel. Tapi sejak Dar-Benn nemuin gelang itu, mendadak ada fenomena aneh. Jadi Carol Danvers, Monica Rambeau dan Kamala Khan itu terus bertukar tempat tiap mereka pakai kekuatan masing-masing. Ya kayak yang udah lu lihat lah di trailernya. Nantinya nih semakin alurnya tuh melebar, terus akhirnya sampai ke konklusi, kita tuh bakal dibikin nyadar kalau semua konflik-konflik tadi sebenarnya punya fungsi buat nanam benih menuju cerita yang lebih besar, cerita yang lebih gede, lebih epic di ya masa depan MCU lah. Apalagi di mid credit scene-nya ya yang sukses bikin seisi studio tempat gue nonton tuh heboh, tepuk tangan. Dan kayaknya sih di titik ini lu udah tahu sih itu mid credit scene isinya apa, entah karena leak yang ada di medsos, di forum, atau karena di Twitter udah pada ngomongin. Tapi intinya itu bisa munculin excitement. Nah tapi The Marvels itu nggak koar-koar sejak awal ngomong kayak, lihat nih ini nanti ceritanya bakal nyambung ke Avengers Secret War loh, ini bakalan ada ini, ada si A, ada cerita ini, ada cerita itu dan semacamnya. Itu enggak. Fokusnya ya tetap ke diri sendiri, fokusnya tetap ke sekarang. Tapi begitu ceritanya kelar, ternyata buat build up sesuatu yang lebih gede. Nah itu gue suka tuh, daripada beberapa film MCU yang kayak terdistraksi, waduh gue harus bercerita soal film ini tapi gue juga bertugas untuk melebarkan universe-nya, untuk nanam cerita di masa depan. Nah itu kadang terlalu ruwet. Nah The Marvels ini cenderung lebih rapi, walaupun storytellingnya gue akuin tuh nggak selalu mulus sih, tetap rada inkonsisten gitu. Salah satu yang paling kacau ya cara naskahnya ngejelasin semua fenomena kosmik gitu, dari kenapa karakternya tadi itu bisa tuker tempat, terus goalnya si villain, si Dar-Benn di third act itu sebenarnya ngapain, tuh terlalu ruwet presentasinya. Dan penulis naskahnya sebenarnya sadar loh sama masalah itu. Mereka sadar sama keruwetan tadi, makanya beberapa kali keruwetan tadi itu dijadiin materi komedi. Misal si Monica Rambeau tuh ngejelasin, ini sebenarnya yang terjadi adalah A, B, C, D, F, G dan segala macam. Karakter yang lain, lu ngomong apa sih? Tolong jelasin dengan bahasa Inggris yang lebih simpel. Nah itu beberapa kali dilakuin. Tapi
Tapi makin lama pas keruwetan tadi terus diulangi dan terus dijadiin bahan komedi, gue makin ngerasa gini loh, jokes-jokesnya itu bukan kayak self mockery, bukan kayak mengolok-olok diri sendiri yang ceritanya terlalu kompleks, tapi lebih kayak cara penulisnya tuh berkelit dari ketidakmampuan mereka bikin cerita yang lebih rapi. Seolah-olah daripada mikirnya wah gue harus bikin ini lebih rapi nih, lebih solid nih, lebih bisa dipahami, daripada mikir kayak gitu mereka lebih mikir lah emang yang gampang begini udah gue jadiin bahan lawakan aja gitu. Tapi gue suka penokohan di naskahnya. Itu salah satu poin plus di naskahnya tuh. Selain bisa balance antara bercerita secara stand alone sama nanam benih buat masa depan, skripnya juga lumayan oke di penokohan. Di penokohan hero-nya ya, di penokohan hero-nya. Ngasih ambiguitas moral ke karakter Carol Danvers, ngubah dia dari superhero perfect yang gak terkalahkan jadi individu yang lebih rapuh, yang meragukan aksi kepahlawanan dia sampai akhirnya ngerasa bersalah. Tuh keputusan yang menarik loh. Kalau yang familiar sama komiknya, itu keputusan yang bikin Carol versi film lebih deket ke Carol versi komik. Lebih deket ya gue bilang, nggak sama persis karena kalau di komik tuh rada asshole banget sih. Kalau di sini dia masih likable, tapi itu mendekatkan kedua versi. Jadi lebih ambigu karakternya. Itu gue suka. Walaupun emang nggak seberapa dalam ya, masih harus ke distract sama hal lain. Karakternya kan juga banyak. Tapi buat ukuran MCU, poin tadi tuh ngasih rasa kompleks yang lebih fresh. Cuman gue agak menyayangkan si Dar-Benn gitu. Padahal sama kayak si Carol, dia tuh karakternya ada ambigu, nggak 100% jahat gitu, bukan tipe villain yang wah gue harus menguasai dunia, tuh enggak. Dia ada motivasi ingin nolongin bangsa dia. Tapi ya itu tadi ya, karena eksplorasi skripnya kurang dalam, ke distract ini itu, si Dar-Benn jadi villain yang rada flat, gampang dilupain, personality-nya juga nggak menarik gitu. Padahal potensinya gede banget. Kalau soal hiburan ya buat gue The Marvels ini masih fun loh. Sekali lagi ya, itu belum sempurna, masih jauh dari sempurna, masih inkonsisten. Karena gue sering ngerasa nih, dari directing terus kamera work sampai editingnya itu sering kurang bertenaga gitu. Kayak lupa sarapan pas kerja. Konsep tukeran tempat trio jagoannya itu potensial banget buat nampilin action yang unik, yang dinamis, bahkan bisa emosional. Karena intinya adalah oke, itu 3 orang yang berbeda akhirnya bisa bersatu. Tapi 3 departemen tadi, directing, editing, sama kamera work itu sering terlalu lemes. Itu tadi kayak berangkat kerja belum sarapan jadi aduh gitu, lemes, kurang cakcek, kurang dinamis, kurang bertenaga. Tapi untungnya The Marvels ini masih punya amunisi-amunisi lain buat ngasih hiburan. Gus, si kucing oren itu masih jadi scene stealer, dan makin banyak kucing di film ini, jangan khawatir para pecinta kucing. Terus trip ke planet Alatna yang nampilin Park Seo Joon sebagai Pangeran Lian itu unik banget karena elemen musikal yang unexpected. Dan yang paling penting, 3 pemain utamanya Brie Larson, terus Teyonah Parris sama Iman Vellani itu punya chemistry yang oke, dan mereka tahu cara bersenang-senang. Jadinya komedi-komedi yang muncul juga nggak maksa karena mereka tuh smooth, mereka tahu cara bersenang-senang. Mereka tuh muncul dengan spirit girls just wanna have fun. Pokoknya gue cuma pengen bersenang-senang, that's it. Dan nonton itu gue jadi ikut senang-senang gitu, gue jadi ikut bahagia nontonnya. Jadi misal lu berharap The Marvels bisa ngasih tontonan dengan stake yang tinggi, yang epic, atau mungkin bikin nangis banjir air mata kayak Guardians of the Galaxy Volume 3, mungkin lu bakalan kecewa ya. Tapi kalau misalkan lu ngarep tontonan yang ringan, yang oke, that's fun, udah nggak berharap lebih, The Marvels nih asik. Dan gue prefer yang kayak gitu, nggak kayak misal Quantum Mania gitu yang berusaha mencapai sesuatu yang di luar jangkauannya, yang padahal dia nggak mampu sebagus itu, jadinya kacau. Gue prefer yang kayak The Marvels ini, nggak sempurna, kurang dalam, tapi fun. Dan emang tujuannya pure buat ngasih tontonan fun. Makanya kalau skor ya gue kasih 7 dari 10 lah. Fine, aman, oke. Jadi kalau misalkan lu mau nonton, asal ekspektasi lu pas, lu akan terhibur. Tapi gimana misalkan lu punya pendapat lain, bisa lu bagiin di kolom komentar, tulisin review lu. Mungkin lu bisa juga membantah beberapa opini dari gue, silahkan. Oke, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe si Dekrip, dan misal pengen membantu kami, bisa membantu dengan berbagai cara. Misal kayak super thanks, terus ke Saweria, atau join membership di tier yang bisa bebas lu pilih sesuai dengan kebutuhan. Bisa lu cek apa aja benefitnya. Oke, saya Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.